Kan di Alkitab Kristen sendiri Yesus berziarah ke Mekah, yaitu di Alkitab Mazmur. Sebagaimana yang dituduhkan dalam video tersebut yang menyatakan bahwa Yesus pergi ke Mekah untuk melakukan ziarah. Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video ini teman-teman, seperti cuplikan yang teman-teman sudah lihat, kita akan mendengarkan penjelasan Elia Miron ya, untuk menjawab pernyataan konyol dari para polemikus muslim yang menyatakan bahwa Yesus itu pernah pergi ke Mekah untuk berziarah dengan menggunakan data Alkitab untuk mendukung argumentasi mereka. Apakah yang mereka nyatakan itu benar? Apakah anggapan-anggapan itu demikian adanya bahwa Yesus pernah pergi ke Mekah? Atau mereka sedang mencari-cari sensasi untuk membenarkan argumentasi teologis mereka? Jadi mereka itu bisa saja sedang mencari sensasi atau mencari dukungan untuk mendukung kebenaran klaim dari kitab suci mereka atau kebenaran teologis mereka. Apakah demikian? Mari bersama-sama kita dengarkan penjelasan dari Elia Miron. Kan di Alkitab Kristen sendiri Yesus berziarah ke Mekah, yaitu di Alkitab Mazmur. Sebagaimana yang dituduhkan dalam video tersebut yang menyatakan bahwa Yesus pergi ke Mekah untuk melakukan ziarah, merujuk dari Mazmur 84 ayat 6. Lantas apakah hal tersebut merupakan suatu kebenaran? Tentu saja tidak. Upaya tersebut merupakan upaya memperkosa sejarah. Kita perlu mengetahui bahwa kitab Mazmur dituliskan kurang lebih berjarak 500 hingga 1400 tahun sebelum masa inkarnasi Yesus Kristus ke dunia. Jadi adalah mustahil apabila Mazmur 84 ayat 6 dianggap sebagai ucapan Yesus Kristus, sedangkan Yesus Kristus belum datang ke dunia ini menjadi daging. Tentu saja ibadah menghadap kiblat telah dilakukan oleh umat Israel di Yerusalem, dan mereka telah menjalani hal tersebut selama ribuan tahun sebelum kemunculan dan era Islam. Di mana tentu saja hal ini didukung oleh fakta sejarah, yaitu pertikaian yang terjadi antara keturunan murni di Yehuda dan orang Samaria di Kerajaan Utara, di mana orang Samaria memindahkan kiblat mereka tidak lagi menyembah Tuhan di Bukit Sion, namun ke Gunung Gerizim. Jadi jika pada era Muslim Muhammad memindahkan kiblat fisik dari Masjidil Aqsa di Yerusalem ke Masjidil Haram di Saudi Arabia atau Mekah, hal tersebut tidak perlu mengherankan bagi kami, karena bagaimanapun Muslim tidaklah yang pertama kali melakukan perpindahan kiblat ini, karena orang Samaria terlebih dahulu melakukan hal tersebut. Dalam kekristenan menurut Yohanes 4 ayat 21 hingga 26, Tuhan kami Yesus Kristus mengajar perempuan Samaria mengenai penyembahan yang benar, di mana soal menyembah bukanlah soal tempat atau juga kiblat, karena penyembahan kepada Bapa tidaklah berbicara tentang tempat dan juga syarat-syaratnya. Maka sia-sialah perdebatan antara orang Yahudi dan Samaria mengenai tempat penyembahan, karena Yesus mengajarkan, baiklah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran menjadi benar oleh karena Allah itu roh. Artinya Allah yang adalah roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat atau arah tertentu. Hal ini sekaligus menjadi dasar dan pola ibadah yang baru yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana penyembahan bukan lagi berdasarkan tempat, kiblat atau arah-arah tertentu, namun berdasarkan hakikat Allah yang maha hadir itu yang adalah roh, di mana Allah tidak hanya terdapat di Yerusalem, di Gunung Gerizim atau bahkan di Saudi Arabia, karena bagi kekristenan Allah memenuhi segala ruang dan waktu dan terdapat di seluruh penjuru bumi. Maka dari itu Yesus Kristuslah yang menjadi kiblat dalam kekristenan. Jadi kesimpulannya, tuduhan yang disampaikan pada video sebelumnya tidaklah benar adanya, selain daripada salah secara fakta sejarah, namun juga salah secara konsep teologis. Tuhan memberkati. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Elia Miron berkaitan dengan pernyataan konyol dari para polemikus muslim berkaitan dengan anggapan mereka bahwa Yesus itu pergi ke Mekah gitu ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menghina dan mendiskreditkan iman Kristen. Mereka bebas saja gitu ya, mengambil ayat Alkitab, menafsirkan sesuka hati mereka, membahasnya sesuka hati mereka. Padahal tidaklah demikian
yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Coba deh teman-teman bayangkan, seandainya orang Kristen melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Misalkan kita cari satu topik tentang iman mereka atau tentang keyakinan mereka, misalkan tentang sunat lah misalkan gitu. Kita bongkar ayat-ayat Al-Quran, kita ambil Al-Quran, kita sebut ayat satu demi satu ayat Al-Quran gitu, lalu kita bedah di dalam satu YouTube atau satu video, baru kita upload dan kita bahas bongkar semua. Apakah mereka nggak marah gitu? Karena teman-teman coba perhatikan deh, misalkan Donditan, misalkan Ustadz Kainama misalkan. Mereka itu seenaknya saja mengambil ayat-ayat Alkitab, menafsirkan sesuka hati mereka demi mendukung klaim mereka. Padahal kalau seandainya kita melakukan hal yang sama terhadap cara mereka memperlakukan kitab suci kita, ya mereka tentu marah teman-teman. Mereka tentu nggak suka gitu. Ketika Elemiron aja mengatakan tafsir Kemenak mengenai sesuatu di dalam agama mereka dengan menggunakan ayat Alkitab untuk dirubah saja mereka nggak mau. Padahal itu secara jelas-jelas mereka menggunakan ayat Alkitab kita untuk mendukung argumentasi mereka. Karena secara logika teman-teman, bagi saya katanya mereka itu percaya bahwa kitab suci mereka itu adalah kitab suci yang sempurna, yang tidak membutuhkan apapun untuk mendukung kesempurnaannya. Tetapi kenapa masih menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung kesempurnaan tafsiran mereka? Kan seharusnya independen gitu loh. Nah sekarang coba kita balik. Coba perhatikan Alkitab. Apakah memang ada ayat Alkitab atau tafsir Alkitab dari manapun, dari sarjana manapun, dari profesor manapun yang menafsirkan ayat Alkitab dengan menggunakan Al-Quran sebagai dasar tafsirannya? Nggak ada teman-teman. Dan kita sebagai orang Kristen tidak pernah menggunakan cara-cara konyol seperti ini untuk mendukung klaim teologis kita. Sama sekali tidak, karena memang itu nggak sehat gitu loh. Mau bagaimanapun kita berargumentasi, inilah agama yang benar, inilah agama yang paling baik, inilah agama yang paling suci. Tapi selama kita masih mengambil dari ayat kitab suci orang lain untuk mendukung klaim kita, bagi saya itu nonsens lah, nggak bisa dipercaya gitu. Itu bagi saya. Tetapi kalau bagi mereka penganutnya mungkin mempercayai hal demikian, ya itu terserah mereka aja sih. Tapi bagi saya hal tersebut tidak dapat dipercayai, ya bagi saya. Tapi kalau bagi kalian mempercayai hal itu, ya silakan, namanya juga kita beragama berbeda-beda. Tetapi tolonglah, apa yang kalian lakukan kalau seandainya dilakukan kembali kepada kalian, apakah kalian terima? Apakah ketika ayat Al-Quran kalian kita tafsirkan, kita pegang Al-Quran sembarangan, kita buka sembarangan, lalu kita tafsirkan, apakah kalian terima? Itu pertanyaannya. Kalau kalian tidak rela orang lain memperlakukan kitab suci kalian, kenapa kalian seenak jidat melakukan itu kepada kitab suci orang lain? Sebetulnya pernyataan ini perlu menjadi perenungan yang serius untuk kalian teman-temanku yang muslim. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya tambahkan. Ya, biarlah kiranya kita semakin dewasa dalam beragama, kita semakin mengerti posisi kita dalam beragama. Tuhan berkati kita semua. Shalom.